إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله La nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa datang di dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah yaitu salat subuh di masjid ini. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam bab taubat kita sampai kepada hadis yang panjang sekali. Ada beberapa lembar di situ, yaitu kisah tentang Ka'ab bin Malik. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik, oleh Abdullah atau Abdullah anaknya Ka'ab bin Malik. Beliau menceritakan peristiwa ayahnya, yaitu Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik ayahnya menceritakan tentang dirinya, yaitu tentang ketidakikutsertaannya di dalam perang Tabuk. Dulu pernah disampaikan bahwa Ka'ab bin Malik adalah termasuk sahabat yang tidak berangkat dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa sepanjang umur hidupnya dia tidak pernah merasa lebih kuat, lebih semangat, dan bahkan dia mengumpulkan 2 kendaraan sekaligus. Dia mengumpulkan 2 kuda sekaligus, persiapan untuk perang Tabuk ini. Jadi ketika perang Tabuk ini sebenarnya kuat-kuatnya dia, semangat-semangatnya dia, tapi dia tidak berangkat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ini jauh-jauh hari sudah dikasih tahu sahabat-sahabat. Sudah diumumkan bahwa kita akan melaksanakan perang Tabuk, karena perang Tabuk ini jauh jaraknya, sekitar 663 km di utara kota Madinah. Kemudian perang Tabuk ini dilaksanakan pada saat musim panas yang sangat terik. Jadi Nabi Muhammad mengumumkan jauh-jauh hari. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikut peperangan dalam perang Tabuk ini banyak sekali. Banyak sahabat yang ikut. Jadi kalau misalkan ada yang enggak ikut 1, 2, 3 pasti enggak ketahuan. Pasti enggak ketahuan. Itu yang ada di pikiran beberapa orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Allah memberikan wahyu kepada Nabi, pasti ketahuan semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau berbaik, sangat bagus. Jadi hampir panen sudah. Tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun, tanaman-tanaman itu sedang bagus-bagusnya. Orang mau berangkat perang, tapi kebun-kebunnya, tumbuh-tumbuhannya, tanamannya sedang bagus-bagusnya. Kalau sekarang jagungnya sedang bagus, semangkanya itu sedang bagus-bagusnya, mau panen. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak untuk pergi perang. Itu kondisi pada saat itu. Maka tibalah waktu berangkat peperangan. Ketika di pagi hari para sahabat sudah siap-siap, Nabi Muhammad SAW siap-siap, semuanya bersiap-siap. Ka'ab bin Malik ini karena ada kecondongan eman kepada kebun-kebunnya, kepada tanaman-tanamannya, maka dia ada keraguan dalam hatinya, lebih suka kepada kebun-kebunnya. Pagi dia keluar rumah juga, siap-siap, mau ikut siap-siap. Kemudian enggak jadi, burung, beli polai kebungkon. Kemudian keluar lagi, lihat sahabat yang sudah siap-siap. Dia mau siap-siap, enggak jadi, kembali lagi. Terus seperti itu sampai Nabi Muhammad SAW sudah pergi, sudah jauh, sudah pergi. Akhirnya dia tidak berangkat perang, padahal dia sedang keadaan kuat, sedang semangat-semangatnya, bahkan dia sudah punya 2 kuda untuk berangkat perang ini. Tapi karena
tergiur, tergoda dengan kebun-kebun yang eman dia tinggalkan dalam keadaan bagus dan seterusnya, dia akhirnya tergoda dan tidak berangkat. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berangkat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berangkat ke Tabuk. Setelah sampai di Tabuk, Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, kok nggak kelihatan Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Apa yang dia lakukan? Maka kemudian sahabat dari Bani Salimah mengatakan Ka'ab bin Malik tidak berangkat karena dia bangga terhadap dirinya, sombong dan tidak berangkat. Kemudian oleh Mu'ad bin Jabal dibela, jangan berkata seperti itu. Ka'ab bin Malik itu adalah orang yang baik, tidak akan berbuat yang seperti itu. Artinya sahabat Mu'ad bin Jabal ini tidak membenarkan orang berkata, memfitnah. Padahal benar yang dikatakan oleh Bani Salimah ini benar, tapi tidak dibiarkan untuk menjelek-jelekkan sahabatnya yang lain. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah peperangan Tabuk ini selesai, tersebarlah bahwa Nabi Muhammad SAW telah memenangkan perang Tabuk dan akan pulang ke Madinah. Akhirnya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang di Madinah sudah mulai bingung. Alasan apa yang akan saya sampaikan nanti kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan dia sampai rembukan ya, datang kepada kerabat-kerabat yang lain. Nanti alasan apa ya saya yang kepada Nabi, kok saya ini nggak ikut perang? Karena ini dosa besar ya. Orang yang tidak punya uzur kemudian tidak berangkat perang itu dosa besar. Dia tanya-tanya ke tantre tanah. Alasan apa saya nyaman? Ya, Nabi dikira perak mulia lah perang Tabuk ini. Sudah hampir pulang. Alasan apa yang nanti akan aku siapkan? Kemudian sudah rembukan, sudah disiapkan alasan-alasannya. Kemudian semakin dekat Nabi Muhammad SAW kepada kota Madinah. Setelah dekat hampir sampai, alasan-alasan semua itu hilang. Tidak berani dia mau menyampaikan alasan ini, alasan itu yang sudah disiapkan, tak bengal sudah. Karena ini Nabi yang dihadapi. Kalaupun dia berbohong, nanti Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ilham, memberikan wahyu, tahu ketahuan nanti. Akhirnya takut, hilang semua alasannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah itu dalam waktu duha, waktu sholat duha. Pada pagi hari, rombongan pasukan perang Tabuk ini sampai di Madinah pada waktu duha. Kebiasaan Nabi kalau sudah datang dari safar itu nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baru menemui sahabat-sahabat yang sudah menunggu di masjid. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sampai di kota Madinah, sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat langsung ekorobungin bi sahabat-sahabat setak norok perang. Yang nggak ikut perang itu langsung datang kepada Nabi, menyampaikan alasan ini, alasan itu, kemudian berbaiat, kemudian mintakan ampun aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, Nabi ekorobungin sahabat-sahabat yang tidak ikut perang. Alasan ini, alasan itu, kemudian sampai kepada gilirannya Ka'ab bin Malik. Bin Malik ditanya Nabi, kenapa engkau tidak berangkat perang? Bukankah kamu sudah beli 2 kuda, 2 kendaraan? Kemudian Ka'ab bin Malik tidak berani berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya, demi Allah aku tidak mempunyai uzur untuk tidak pergi berperang. Demi Allah saya ini tidak alasan untuk tidak pergi berperang. Demi Allah aku tidak merasa lebih dan dalam peperangan seperti perang ini, tapi aku tidak berangkat. Lalu Nabi pun diam. Sudah diam, kemudian tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lain heran melihat Ka'ab bin Malik ini, kok jujur ya dia, kok berkata seperti itu ke Nabi Muhammad SAW, padahal sana aja kemudian minta ampun, setelah itu bertaubat. Sahabat-sahabat banyak yang seperti itu ngomong, bahkan dari Bani Salimah ini mengatakan seperti itu. Kenapa kamu nggak bikin alasan seperti itu, kemudian kamu mintakan ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Ka'ab bin Malik sampai ragu, tak menyesal, bisa alasan baik kalau ya meletak kikirin bin Nabi, meletak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ka'ab bin Malik terus sudah kata jujur. Dia bertanya saja tidak ikut perang tapi punya alasan.
Kemudian sahabat yang lain mengatakan ada dua orang, yaitu Murarah bin Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Jadi 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, tapi tak di alasan kuat, tak sakit, kendaraan sudah punya, bekal dia sudah punya, tapi nggak berangkat perang dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Maka saat itu Rasulullah SAW menghukum mereka. Seluruh kaum muslimin yang ada di kota Madinah tak boleh omong, tak boleh malam, tak boleh ngobrol, tak boleh diam, sudah didiamkan. Seluruh kaum muslimin yang ada pada waktu itu disuruh mendiamkan. Selama berapa hari? 50 hari. 22 bulan kurang sedikit. Kita tanya ke orang Assalamualaikum, nggak dijawab. Kita mare-ngare, Cak, nggak dijawab. Semuanya nggak dijawab. Boikot selama 50 hari. Langsung sudah orang Murarah bin Rabi' Al-Amri, Hilal bin Umayyah Al-Waqifi itu langsung lemes sudah, nangis tok. Pernah keluar rumah, nggak pernah keluar rumah. Dia menangisi dan menyesali dosa-dosanya. Kemudian dia sakit-sakitan karena nggak ada seorang pun yang mengajak bicara. Seorang pun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk berbicara kepada mereka. Tapi Ka'ab bin Malik ini kan orang yang masih muda, paling muda di antara 3 orang ini. Dia masih keluar ke pasar, ke masjid, kemana kan dia. Tapi ya gitu, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara. Assalamualaikum nggak dijawab, mau salaman gitu nggak mau, nggak ada yang mau. Sudah dihukum oleh dan Rasul karena tidak ikut perang. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik ini punya sepupu namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sepupu, saudaranya yang dia sayangi. Kemudian dia ngintip-ngintip naik pagar, kemudian masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya secara diam-diam. Kemudian dia bertanya, Assalamualaikum wahai Abu Qatadah. Enggak dijawab. Kemudian ditanya, Abu Qatadah, engkau tahu kan, kakek tahu kan, engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Enggak dijawab sama sepupunya ini. Sampai 3 kali. Kemudian sepupunya ini baru menjawab, Allah wa Rasulu a'lam. Ya Allah dan Nabi yang tahu. Sudah diam. Setelah ini nangis lagi karena menyesali dosa-dosanya dan tidak ada seorang pun yang ngajak bicara. Bahkan saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya tidak ikut kepada dia. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, datanglah utusan Raja Kristen dari Ghassan. Sudah nggak diajak bicara seluruh kaum muslimin beberapa puluh hari, kemudian datang utusan Raja Ghassan agar nggak usah di Madinah kamu, norok engkok bela, norok Kristen bela, nanti aku tolong kamu, aku akan berikan harta kamu, dan seterusnya. Tapi dia akhirnya menyesal, ini adalah ujianku. Kemudian dia bakar surat dari utusan tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlalu hari-hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara. Ketika sudah melewati 40 hari, 40 malam, datang utusan Nabi. Datanglah utusan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Malik agar jauhinya. Kalau yang kemarin 40 hari 40 malam itu seluruh kaum muslimin tidak mengajak bicara kecuali istrinya yang ada di rumah. Kemudian sampai melewati 40 hari 40 malam, istrinya ini disuruh pisah sama dia, tapi tidak diceraikan. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diceraikan, tapi disuruh pergi. Akhirnya sendirian dia. Sehari 2 hari, sudah 40 sampai kemudian 50 hari 50 malam, subuh. Setelah subuh barulah datang utusan Rasulullah SAW. Wa taubatnya Ka'ab bin Malik dan sahabatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hari 4 malam tidak ajak bicara oleh kaum muslimin, ditambah 10 hari dia pisah dari istrinya. Ada yang ngerawat, enggak ada, ini sudah sendirian. 40 malam disapa, 10 hari ditambah tidak bersama istrinya. Udah suami itu nggak bersama istri 2 hari aja bingung katanya, apalagi sampai 10 hari. Kemudian pada 50 sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika taubat sudah diterima, maka kaum muslimin langsung mendatangi Ka'ab bin Malik, mengucapkan selamat taubatnya telah diterima, selamat taubatnya sudah diterima. Kemudian Ka'ab bin Malik menuju ke masjid bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sepanjang perjalanan begitu, ditunggu sahabat-sahabat yang lain. Selamat ya, taubatnya sudah diterima. Karena mereka ini tidak menegurnya itu bukan karena hasad atau dengki, tidak suka, bukan, tapi karena memang perintah dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak bertegur sapa dengan Ka'ab bin Malik kemauannya sendiri, tapi memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyambut pertama adalah Thalhah bin Ubaidillah. Berdiri kemudian dijabat tangan, dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Malik ini mengatakan kepada Nabi bahwa termasuk dari rasa syukurnya bahwa taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyedekahkan seluruh hartanya. Alhamdulillah, taubat saya sudah diterima, maka dari ini saya sedekahkan seluruh hartanya. Oleh Nabi Muhammad SAW, enggak boleh, jangan sisakan untuk keluargamu. Sudah wahai Nabi, saya sudah sisakan untuk keluargaku dari sisa peperangan Khaybar. Disedekahkanlah seluruh hartanya. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, Allah Ta'ala innama anjani bis-sidqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku karena kejujuranku. Karena dia jujur, akhirnya 50 hari taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan, wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan maqitu, dan sungguh aku menyatakan dari taubatku ini, aku tidak akan berbicara kecuali yang jujur saja, yang benar saja selama sisa hidupku. Itu yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik sebagai bentuk rasa syukur atas taubatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan seluruh hartanya, kemudian bersumpah, berjanji untuk selalu berkata jujur di sisa hidupnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang panjang ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa terkadang memang yang pertama, dunia itu menggiurkan dan melalaikan. Menggiurkan sekali memang ketika misalkan kita bisnis apa, bekerja apa, ketika itu sudah bagus-bagusnya, mahal-mahalnya tanaman kita, tumbuh-tumbuhan kita, pertanian kita ini, itu sudah godaan itu. Godaan. Kita masih tetap ke masjid atau menjauh dari masjid atau bagaimana? Itu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perintah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini Ka'ab bin Malik mengerjakan salah satu dosa besar, ikut perang tanpa uzur, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosanya, berkata jujur. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan bersabar ketika menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat tidak bicara kepada Ka'ab bin Malik, sabar. Dia diam aja, dia enggak kabur enggak, tapi dia sabar menjalani hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita harus ketika Allah larang ini, larang itu, ya sabar. Meskipun kepingin, sabar. Sebentar saja, setelah kita mati, selesai. Sabar, kemudian nanti Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.